Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Rahmanisa Putri dengan NIM 2457201010. Saya membuat video ini untuk tugas PTS dengan mata kuliah Statistika dengan dosen Ibu Siti Komariah, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas data yang sudah dianalisis berbentuk data berkelompok seperti yang terlihat pada tabel frekuensi sebelah. Saya telah melakukan 9 jenis perhitungan untuk mendapatkan gambar yang komprehensif, mulai dari mean, rata-rata ukur, median, modus, kuartil ketiga, desil ketujuh, persentil keempat-tiga, simpangan baku, dan simpangan rata-rata. Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang mean. Kita melihat tabel kelas interval nilai. Untuk setiap kelas, kita tentukan titik tengah atau XN. Caranya adalah menjumlahkan batas bawah dengan batas atas, lalu dibagi menjadi 2. Contohnya, untuk kelas 60-65, 60 ditambah 65 dibagi 2, sama dengan 62,5. Titik tengah ini nantinya kita kalikan dengan frekuensi setiap kelas. Hasil perkaliannya dimasukkan ke kolom Fn Xn. Sebagai contoh, kelas pertama memiliki frekuensi 8, sehingga 8 dikali 62,5 sama dengan 500. Kita lakukan hal yang sama untuk semua kelas. Lalu kita jumlahkan seluruh Fn Xn. Dari perhitungan di slide, totalnya adalah 7029. Kemudian kita jumlahkan semua frekuensi, yaitu total siswa. Hasilnya adalah 90. Lalu kita masukkan ke dalam rumus sigma Fn Xn dibagi sigma Fn sama dengan 7029 dibagi 90 sama dengan 78,1. Yang kedua yaitu rata-rata ukur. Pertama yang kita tentukan yaitu nilai log Xn, yang adalah logaritma dari nilai tengah Xn setiap kelas. Contohnya untuk kelas 60-65, nilai tengahnya adalah 62,5. Lognya yaitu 1,795. Selanjutnya kita kalikan logaritma nilai tengah ini dengan frekuensi masing-masing kelas. Dan kita jumlahkan semuanya. Total dari kolom sigma Fn kali log Xn adalah 170,063. Sekarang kita masukkan hasil tersebut ke dalam rumus log G. Log G sama dengan 170,0,3 dibagi 90. Log G adalah 1,889. Langkah terakhir adalah mencari nilai G dengan mengambil antilogaritma. Kembalikan dari logaritma yaitu 10 pangkat nilai log dari 1,889. G sama dengan 10 pangkat 1,889. Dia menghasilkan 77,446. Yang ketiga yaitu median. Langkah pertama adalah mencari letak median dengan rumus n/2. Total data kita adalah 90, sehingga letak median adalah 90 dibagi 2 sama dengan 45. Dengan melihat kolom frekuensi kumulatif, data ke-45 jatuh pada kelas interval 78-83. Karena kelas ini mencakup data hingga urutan ke-67. Setelah kelas median ditemukan, kita siapkan komponen rumus interpolasi. Setelah itu kita masukkan semua angka ke dalam rumus median seperti yang tertera di slide. Median sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FK dibagi FM dikali P. Kita masukkan yaitu, sudah kita cari satu persatu. TB-nya yaitu 77,5 ditambah 45 dikurang 39 dibagi 28, lalu dikali 6. Sehingga nilai median dari data ini adalah 78,79. Yang keempat yaitu modus. Bagaimana cara menentukan modus? Yaitu modus rumusnya yaitu TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah 2 dikali P, dimana D1 dan D2 adalah kunci utama kita. Langkah yang pertama yaitu menentukan kelas modus. Kelas modus adalah kelas dengan frekuensi terbesar. Frekuensi tertinggi adalah 28 yang berada pada interval 78-83. Ini adalah kelas modus kita. Setelah kelas ditemukan, kita hitung komponennya satu persatu, yaitu TB sama dengan 78 dikurangi 0,5 dihasilkan 77,5. D1 yaitu 28 dikurang 18 menghasilkan 10. D2 yaitu 28 dikurang 14 sama dengan 14, dan panjangnya yaitu 6. Kita masukkan semua angka ini ke dalam rumus, yaitu dan menghasilkan 77,5 ditambah 10 dibagi 10 tambah 14 dikali 6 sama dengan 80. Yang kelima yaitu kuartil ketiga. Bagaimana cara menentukan kuartil ketiga?
Itu yang angka yang pertama adalah mencari data Q3 dengan rumus 3/4n, atau data kita adalah 90. Sehingga data Q3 adalah 3/4 dikali 90 menghasilkan 67,5. Angka 67,5 ini menunjukkan skala kuartil dengan melihat kalau frekuensi kumulatif. Data 67,5 jatuh pada kelas interval 84 sampai 89. Karena kelas ini mencakup data hingga urutan ke-81. Setelah kelas kuartil ditemukan, kita siapkan komponen yang diperlukan untuk rumus, yaitu TB sama dengan 84 dikurang 0,5, dihasilkan 83,5, dan FK-nya yaitu 78 sampai 83 adalah 67, dan FQ-nya yaitu 84 sampai 89 adalah 14, dan P-nya adalah 6. Kita masukkan semua angka ke dalam rumus Q3 seperti yang tertera di slide, sama dengan 83,5 ditambah 67,5 dikurang 67/14, lalu dikali 6, dan menghasilkan hasil akhir 83,714. Angka 6 itu dari hasil ke-7. Kita menggunakan rumus TB sama dengan 7/10n dikurang FK, yaitu dibagi FMI dikali P. Yang pertama yaitu mencari posisi D7, yaitu 7/10 dibagi 90 dikali 90, menghasilkan 63. Angka 63 ini menunjukkan D7 terletak pada data ke-63. Frekuensi kumulatif 39 hanya sampai ke 39. Frekuensi kumulatif 67, kelasnya yaitu 78-83, mencakup data dari 40 sampai 67. Maka 63 itu berada antara 40 sampai 6 dan 67. Setelah itu, kita tentukan semua komponennya, yaitu TB sama dengan 77,5, FK yaitu 39, FMI yaitu 28, dan P adalah 6. Kita masukkan dalam rumus 77,5 ditambah 63 dikurang 39 dibagi 28, lalu dikali 6, dan menghasilkan 82,642. Nomor 7 yaitu persentil ke-43. Langkah pertama adalah mencari letak P43 dengan rumus 43/100 dikali N, yaitu kita masukkan 43/100 dikali 90, N-nya sama dengan 38,7. 38,7 ini menunjukkan kelas persentil dengan melihat kolom frekuensi kumulatif. Kita ke 38,7 jatuh pada kelas interval 72 sampai 77, karena kelas ini mencakup data hingga urutan ke-39. Setelah itu, kita siapkan komponen yang diperlukan untuk rumus PB sama dengan 72 dikurangi 0,5, hasilnya 71,5, dan FK-nya yaitu 66 sampai 71 adalah 21. FN-nya yaitu frekuensi kelas 72 sampai 77 adalah 18. Panjang kelas yaitu 6. Kita masukkan semua angka ini ke dalam rumus P43 sama dengan 71,5 ditambah 8,7 dikurang 21, lalu dibagi 18 dan dikali 6, dan hasil akhirnya itu 77,4. Angka 8 yaitu simpangan baku. Untuk hitungan simpangan baku, kita melakukan beberapa langkah yang sudah terangkum dalam tabel di slide. Itu yang pertama, kita harus mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Sigma Fn Xn sama dengan 6440,72. Total frekuensinya itu 90. Maka bar X sama dengan sigma Fn Xn dibagi N, dan menghasilkan 78,1. Langkah selanjutnya yaitu mencari seberapa jauh setiap kelas menyimpang dari rata-rata. Kita hitung Xn dikurang bar X kuadrat, yaitu untuk kelas 60 sampai 65 nilai tengahnya yaitu 62,5 dikurang 78,1 kuadrat sama dengan 243,36. Untuk kelas bawahnya seperti itu juga menghitungnya. Terakhir yaitu semua diakarkan, kita kalikan hasil kuadrat ini dengan frekuensi dengan rumus X sigma Fn dalam kurung Xn dikurang bar X kuadrat. Setelah semua komponen ditemukan, kita masukkan kembali ke dalam rumus akar kuadrat, yaitu akar 6440,72 dibagi 90, dan menghasilkan hasil akhir 71,563. Setelah itu, akar dari 71,563 sama dengan 8,460. Karena yaitu simbangan rata-rata. Simbangan rata-rata rumusnya itu SR sama dengan sigma Fn dalam kurung Xn dikurang bar X dibagi sigma Fn. Terus selanjutnya kita menghitung selisih positif antara nilai tengah dan rata-rata. Rata-ratanya itu 78,1. Setelah itu kita kalikan selisih mutlak ini dengan frekuensi.
Dari tabel, total simpangan mutu aktif kebobot yang kita dapatkan adalah hasilnya 628,8. Lalu kita masukkan hasil akhir ke dalam rumus. SR sama dengan 628,8 dibagi 90 dan menghasilkan 6,986. Karena